Kalau kita bicara soal inovasi, apa sih yang biasanya terlintas di benak kita? Mungkin kota-kota besar, pusat teknologi, gedung-gedung tinggi kan? Nah, kali ini kita akan lihat sebuah kisah inovasi yang lahir dari tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah sekolah di pedalaman pegunungan. Ini adalah cerita tentang bagaimana kearifan lokal saat bertemu dengan teknologi bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nah, inti dari cerita kita itu sebenarnya sudah terangkum dalam pepatah Banjar yang indah ini. Pepatah inilah yang jadi semangat pemandunya. Sebuah pengingat bahwa potensi itu ada di mana-mana, cuma butuh disentuh dan dibentuk dengan cara yang tepat. Dan tempat di mana potensi ini diasah adalah di SD Negeri 1 Tumingki, sebuah sekolah yang letaknya di jantung Pegunungan Meratus, Kalimantan. Coba bayangkan sebuah lingkungan yang jauh dari hiruk-pikuk pusat teknologi. Anak-anak di sini itu punya kecerdasan yang unik banget. Mereka nggak belajar tentang fisika arus sungai dari buku teks, mereka merasakannya langsung setiap hari. Mereka nggak membaca tentang geometri di ladang, mereka mempraktekannya pas bantu orang tua mereka. Jadi, kecerdasan mereka itu nyata dan terhubung langsung dengan alam. Nah, disinilah letak masalahnya. Metode pengajaran yang konvensional, di mana guru ceramah di depan, lalu murid mendengarkan dan menghafal, ternyata gagal nyambung dengan cara belajar alami anak-anak ini. Jadinya, ada jurang yang besar antara kecerdasan bawaan mereka dan apa yang terjadi di dalam kelas. Untuk menjembatani jurang itu, lahirlah sebuah solusi inovatif. Sebuah ide yang nggak cuma modern, tapi juga berakar kuat pada budaya lokal. Solusi itu namanya Rambai. Oke, secara teknis, Rambai ini singkatan dari Ruang Aksi Mendalam Berbasis Artificial Intelligence. Kedengarannya canggih dan agak rumit ya. Menggabungkan kecerdasan buatan dengan pembelajaran di sekolah pegunungan, gimana caranya? Eits, tapi tunggu dulu. Nama ini bukan sekedar akronim teknologi. Justru, jiwa dari program ini berasal dari sesuatu yang jauh lebih sederhana dan membumi, buah rambai lokal. Jadi, filosofi buah rambai ini punya 3 makna penting. Pertama, buah rambai itu kan tumbuhnya bergerombol ya. Ini melambangkan kalau belajar itu harusnya kolaboratif, bareng-bareng. Kedua, pertumbuhannya itu alami, yang mengingatkan kita kalau pemahaman sejati itu butuh waktu dan proses, bukan hafalan instan. Dan yang ketiga, buahnya yang manis itu simbol dari hasil belajar yang menyenangkan dan bermakna. Keren kan? Tentu saja, menerapkan ide besar kayak gini di lapangan tuh nggak gampang. Pasti ada rintangannya. Yuk kita lihat situasi nyata dan tantangan apa saja yang harus diatasi untuk mewujudkan filosofi ini. Pergeseran yang mau dicapai ini fundamental banget. Di satu sisi, ada model lama, guru jadi pusat segalanya, fokusnya cuma hafalan. Di sisi lain, ini tujuannya. Siswa yang memimpin, yang mengeksplorasi, yang berpikir kritis, dan aktif memecahkan masalah. Ini benar-benar perubahan paradigma total. Dan tantangannya pun nyata. Gimana coba mau pakai alat berbasis AI kalau internetnya putus nyambung? Gimana ngubah kebiasaan siswa yang sudah terbiasa cuma menerima informasi? Dan yang paling penting, gimana caranya memastikan teknologi baru ini justru memperkuat bukan malah mengikis budaya lokal yang berharga? Dari semua tantangan ini muncullah sebuah pertanyaan yang mengubah segalanya dari seorang guru, Muhammad Syahrawardi. Pertanyaannya bukan gimana kita bawa teknologi ke sini, tapi gimana kalau kita pakai pengalaman hidup mereka sebagai gerbang menuju pembelajaran. Nah, ini dia titik kuncinya. Oke, mari kita lihat gimana filosofi ini diwujudkan dalam sebuah proyek kelas yang nyata. Ini bukan lagi teori, ini beneran aksi di lapangan. Pelajaran dimulai bukan dengan definisi dari buku teks, tapi dengan sebuah pantun. Sungai jernih di kaki bukit, airnya dingin menyejukkan hati. Seketika pelajaran jadi terhubung dengan dunia siswa, dengan budaya mereka, dengan sungai yang mereka lihat setiap hari. Proses belajarnya pun jadi kayak sebuah petualangan. Pertama, mereka diskusi dulu, menghubungkan topik sungai ke kehidupan mereka. Lalu mereka keluar kelas, mengamati masalahnya secara langsung di lapangan. Nah, pas mereka kembali ke kelas untuk menciptakan solusi, disinilah teknologinya berperan. Mereka pakai AI di Canva untuk mendesain poster kampanye. Mungkin buat cari ide visual, atau bahkan bikin gambar cuma dari deskripsi teks sederhana. Setelah itu mereka presentasi, dan yang paling penting, mereka merenungkan seluruh pengalaman itu bareng-bareng. Dan inilah hasilnya, slogan-slogan yang mereka ciptakan sendiri. Pesannya sederhana, kuat, dan lahir dari pemahaman yang otentik, bukan hafalan. Mereka sekarang telah menjadi pencipta, bukan lagi sekedar penerima informasi. Jadi, apa dampak nyata dari pendekatan unik ini? Apa metode ini benar-benar berhasil? Well, hasilnya cukup mengejutkan.
Perubahannya ternyata sangat terukur. Terjadi peningkatan yang besar dalam kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi antar siswa. Tapi yang paling menarik, lihat deh, adalah pergeseran peran guru. Dari seorang penceramah menjadi fasilitator. Guru nggak lagi jadi satu-satunya sumber pengetahuan, tapi jadi pemandu dalam proses berpikir para siswanya. Perubahannya itu mendalam banget. Siswa sekarang nggak lagi cuma kasih jawaban yang benar. Mereka mulai menjelaskan kenapa jawaban itu benar. Mereka mulai bertanya, bahkan menantang ide-ide baru. Mereka telah berubah dari pelajar pasif menjadi pemikir aktif. Oke, mari kita mundur sejenak dan coba pahami pelajaran universal yang ditawarkan oleh sekolah kecil di pegunungan ini kepada kita semua. Apa sih big picture-nya? Metafora pohon ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Akarnya adalah budaya lokal yang memberikan landasan yang kuat dan penuh makna. Batangnya adalah teknologi yang memberikan kekuatan dan alat untuk tumbuh. Dan buahnya? Buahnya adalah hasil yang manis, sebuah perpaduan antara logika yang tajam dan kreativitas yang hidup. Jadi, inilah inti pelajarannya. Inovasi yang paling kuat itu bukanlah yang paling canggih atau paling mahal. Inovasi sejati adalah tentang menemukan cara untuk memadukan yang baru dengan yang sudah ada, antara teknologi global dengan kearifan lokal secara bijaksana. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup untuk kita renungkan. Kisah Rambai adalah inspirasi yang kuat dari satu komunitas. Pertanyaannya sekarang adalah, di lingkungan kita masing-masing, di komunitas kita, bagaimana kita dapat menemukan Rambai kita sendiri? Bagaimana kita bisa memadukan alat-alat masa depan dengan kebijaksanaan dari masa lalu kita?